Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan modul 1.4.A.9 aksi nyata penerapan modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, nama saya Rahmat Permana, SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri Alusentang, Kecamatan Birimbayen, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, dengan fasilitator Ibu Mailiana dan pengajar praktik Bapak Azwar Malik Rangkuti. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. 1. Latar belakang aksi nyata. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. 2. Tujuan aksi nyata. 1. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah, meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolok ukur aksi nyata. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan guru dan murid. Murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. 4. Lini masa tindakan aksi nyata. 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. 5. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Saran dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puja-puji syukur pada sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita keselamatan, kesehatan, umur yang panjang sehingga kita dapat melaksanakan diseminasi tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Bapak Rahmat Permana SPD, CGP Angkatan 7 SD Negeri Alusentang, Kecamatan Birimbayen, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Selawat berangkaikan salam mari sama-sama kita saji-sajungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya sekalian. Yang saya hormati ibu-ibu Dewan Guru SD Negeri Alusentang pada sore hari ini yang mengikuti diseminasi tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selanjutnya kepada Bapak Rahmat Permana SPD kami persilahkan untuk memaparkan tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala
di mana kita masih diberikan kesempatan untuk berhadir di aula ruang guru SD Negeri Al-Sultan. Selanjutnya, selawat serta salam kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan sampai saat ini. Yang saya hormati ibu-ibu Dewan Guru SD Negeri Al-Sultan yang telah berhadir mengikuti kegiatan tugas dari saya selaku calon guru penggerak angkatan 7, yaitu mengenai materi aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan bertemakan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya harus menyampaikan atau memperkenalkan diri saya. Saya adalah bagian dari ibu-ibu guru di SD Negeri Al-Sultan yang pada tahun lalu berkesempatan mengikuti pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 7. Nah, pada hari ini ibu-ibu, saya diberikan tugas untuk menyampaikan pemahaman budaya positif yang sebelumnya telah saya diskusikan di ruang Zoom meeting bersama fasilitator dan juga pengajar praktik. Nah, jadi di sini saya perkenalkan juga fasilitator saya, yaitu Ibu Mailiana SPD MM, dan pengajar praktiknya Bapak Azwar Malik Rangkuti SPD. Nah, beliau berdua yang telah membimbing kami dalam diskusi-diskusi dan tugas-tugas eksplorasi konsep di LMS. Nah, jadi di sini saya harus melakukan aksi nyata tentang penerapan budaya positif. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, di sini saya mengapresiasi kepada ibu-ibu guru hebat yang mau belajar bersama kami dan juga berkolaborasi. Kita saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta, SD Negeri Al-Sultan. Baik, pada slide ini ibu-ibu saya tampilkan mengenai konsep utama modul budaya positif. Nah, budaya positif ini itu berangkat dari yang pertama namanya disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Di mana perubahannya? Dulu kita menganggap orang yang mengontrol diri kita, orang yang memberikan aturan kepada kita, atau kalau kita melanggar, orang yang memberikan hukuman kepada kita. Nah, di budaya positif guru penggerak ini, paradigma itu sudah dirubah menjadi kita sendirilah yang memegang kendali, mengontrol diri kita untuk bersikap disiplin. Nah, jadi bagaimana perubahan ini terjadi? Perubahan ini terjadi mengingat menimbang kalau disiplin itu hadir dari guru, orang tua atau pihak lain untuk si murid, disiplin itu tidak bisa bertahan lama, hanya pada saat itu saja. Nah, sekarang disiplin itu dirubah, itu hadir dari dalam diri murid tersebut.
Jadi disiplin mereka itu akan menjadi lebih lama atau sampai akhir hayat. Karena apa? Karena hadir dalam dirinya sendiri. Nah, selanjutnya makna disiplin itu adalah mendisiplinkan seseorang. Karena kita di sekolah itu berarti mendisiplinkan murid dan juga mendisiplinkan guru. Nah, semua ini maknanya disiplin itu harus hadir dari dalam diri kita, dari motivasi kita yang disebut dengan motivasi intrinsik, motivasi yang hadir dalam diri sendiri. Nah itu, jadi perubahan paradigmanya disiplin itu harus terkendali dari diri sendiri, dan maknanya disiplin itu kita lakukan juga dari dalam diri kita sendiri, tanpa ada pengaruh dari orang lain. Tujuannya apa? Supaya disiplin itu bertahan lama, tidak saat mereka hanya mendapatkan hukuman saja. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar namanya profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 pilar yang menjadi identitas bagi pelajar yang memiliki nilai-nilai Pancasila. Nah, itu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sampai ke bernalar kritis. Ini 6 pilar profil pelajar Pancasila. Selanjutnya di poin 1.3.2, IPU Primarius Program atau IPP. Nah, sikap murid. Jadi di sini ditekankan sikap murid memiliki rasa toleransi, rasa hormat, rasa integritas, selanjutnya sampai komitmen. Nah, ini semuanya termasuk dalam kebajikan universal. Kenapa dinamakan kebajikan universal? Artinya sesuatu hal yang baik dan sudah diakui secara umum. Jadi universal itu artinya umum. Jadi tidak lagi ada debat pada kebajikan ini. Semua orang setuju dengan kebajikan ini. Contoh, sikap murid bertoleransi. Misalnya si A dengan si B bertoleransi dalam hal menghormati si A melakukan ibadah menurut agamanya. Nah, si B juga dia harus memiliki rasa toleransi terhadap si A untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama. Nah, ini toleransi ini merupakan kebajikan universal yang tidak dapat lagi kita persoalkan. Nah, inilah yang namanya kebajikan universal, kebajikan yang sudah dipatuhi oleh semua orang. Selanjutnya, kebajikan universal itu juga ada di 9 pilar karakter. Nah, di sini ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya atau makhluknya, sampai dengan toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, itu tadi. Jadi ada dari profil pelajar Pancasila, ada dari YPY dan 9 pilar karakter. Selanjutnya, ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong guideline and life skill. Nah, ini adalah keterampilan hidup. Jadi manusia itu harus memiliki rasa dapat dipercaya, memiliki sikap dapat dipercaya, memiliki sikap pendengar yang aktif, memiliki sikap memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri, dan selanjutnya. Terus ada petunjuk hidup. Nah, dia berbuat ini itu ada satu tujuan dalam hidupnya, itu menjadi orang yang peduli, orang yang memiliki keingintahuan, orang yang ingin memiliki kesabaran, terus sampai menjadi orang yang ingin bertanggung jawab. Nah, itu menjadi petunjuk hidupnya. Terus ada lagi
The seven essential virtues, ya. Nah, ini anak itu memiliki sikap empati, toleransi, sampai dengan keadilan. Terus ada lagi the virtues project, proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, anak juga memiliki rasa peduli, terus terang, menjaga kebersihan, terus sampai menjadi orang yang memiliki pengertian. Nah, di satu bagian sampai di bagian ini itu ada nilai-nilai yang sama. Nah, itu tidak mengurangi dari bagian-bagian yang sudah ada. Berarti sudah terjadi sinkronisasi antara bagian yang lain ada, di bagian lain mungkin tidak ada. Tapi maksud dan tujuannya sama, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, di standar pendidikan nasional kita, nah ini diharapkan sekolah memiliki lingkungan yang positif. Jadi antara guru dengan kepala sekolah itu mempunyai rasa saling mendukung agar penerapan nilai-nilai kebajikan ini dapat berjalan dengan baik di sekolah. Jadi tentunya ada kolaborasi sesama guru untuk menerapkan nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan tadi di sekolah. Nah, terus tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, jadi tujuan mulia dari penerapan disiplin positif atau budaya positif ini, nah itu tujuannya untuk mengangkat murid ini menjadi manusia yang mulia dan berkarakter. Karena apa? Karena memiliki nilai-nilai kebajikan ini. Nah, selanjutnya di bagian 2 dari konsep utama modul budaya positif itu ada namanya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Teori motivasi itu seperti apa? Nah, teori motivasi itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Teori pertama, manusia itu termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, dia pasti mempunyai motivasi, jangan sampai aku kena hukuman, jangan sampai aku kena marah, jangan sampai aku tidak nyaman dengan kondisi ini. Nah, itu ada motivasi pada diri manusia. Artinya cari selamat, cari tempat yang nyaman. Nah, itu. Yang kedua, teori kedua, manusia itu termotivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi mungkin ada orang melakukan sesuatu itu karena mengharapkan imbalan, mengharapkan pujian, atau mengharapkan penghargaan dari orang lain. Nah, itu motivasi orang melakukan sesuatu. Terus yang ketiga, motivasi perilaku manusia yang ketiga, yaitu manusia termotivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, contohnya, di tahun ini aku harus dapat nilai yang baik di kelas. Nah, itu dia termotivasi untuk menjadi orang yang bisa dihargai, baik dari dirinya sendiri maupun dari orang lain, baik guru atau teman. Nah, contoh lagi misalnya di lingkungan masyarakat, ada orang yang mungkin cenderung ingin menjadi orang yang berpengaruh, baik di desa, di daerah ataupun maupun di provinsi. Bisa dia menjadi kepala desa, bisa menjadi bupati, wali kota. Karena apa? Dia termotivasi untuk menjadi orang seperti itu karena dia ingin dihargai dan mengangkat harga dirinya. Dan menurut mereka percaya bahwasanya yang dia raih itu dapat mengangkat derajatnya. Itu manusia memiliki motivasi seperti itu. Selanjutnya mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman ini bersifat satu arah.
Jadi biasanya murid itu menerima hukuman dari guru, dari kepala sekolah, ataupun dari peraturan yang sudah dibuat. Nah, jadi murid ini merasakan beban psikis atau beban moral dari dalam dirinya, karena mereka mendapatkan hukuman, mendapatkan teguran itu berdasarkan dari satu arah. Terus yang kedua itu ada namanya konsekuensi. Nah, konsekuensi ini berbeda dengan hukuman. Konsekuensi ini adalah imbalan ataupun sesuatu yang harus dia lakukan akibat dari yang telah dia perbuat. Contoh yang gampangnya, murid atau si A, murid kelas 6 misalnya, si A ini menumpahkan air di dalam kelas atau di ruangan kelas secara tidak sengaja. Nah begitu. Kalau menurut konsekuensi harus ada tindakan imbal balik bagi si A tadi yang menumpahkan air tadi walaupun tidak sengaja. Contohnya apa konsekuensinya? Dia harus membersihkan tempat yang basah tadi akibat air yang dia tumpahkan. Nah itu konsekuensi. Nah terus ada lagi misalnya guru olahraga. Si A ini terlambat masuk sekolah pada saat jam pertama pelajaran olahraga. Nah karena terlambat, si A tadi ini ya disuruh membersihkan WC atau kamar mandi. Nah, iya, tapi ya bentuknya sama seperti imbalan atau dia berbuat salah, dia juga harus bertanggung jawab. Memang seperti konsekuensi, tapi itu tidak tepat. Kenapa? Konsekuensi ini diberikan pada murid yang sesuai dengan pelajarannya. Nah, jadi kalau murid terlambat pada saat jam pelajaran olahraga, nah itu kalau menurut konsekuensi itu sebaiknya diberikan konsekuensi atau imbalan yang harus dia lakukan itu bisa berlari keliling lapangan olahraga karena tepat dengan mata pelajarannya. Terus bagaimana kalau kejadian itu pada saat pada pelajaran matematika? Nah, jika terlambat pada saat mata pelajaran matematika, nah itu bisa diberikan konsekuensinya melakukan perkalian untuk membayar atau melunasi akibat keterlambatannya itu. Jadi konsekuensi di sini maksudnya sesuatu yang diberikan kepada murid disesuaikan dengan pelajaran pada saat kejadian itu. Nah, itu yang namanya konsekuensi. Kalau di luar itu larinya ke nomor 1 menjadi hukuman. Nah, itu akan menjadi hukuman. Nah, jadi itulah gambaran seperti konsekuensi. Nah, jadi Ibu sudah tergambar ini Bu ya, mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Ya. Selanjutnya ada yang namanya restitusi. Nah, restitusi berbeda lagi antara hukuman dengan konsekuensi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi anak pada saat dia berbuat salah. Nah itu kita luruskan dari kesalahannya itu supaya apa? Supaya mereka berbuat tidak salah lagi. Nah cuman restitusi ini dia prosesnya hasilnya itu lebih lama dibandingkan dengan hukuman ataupun konsekuensi. Nah contohnya seperti apa restitusi? Contohnya begini, seandainya kita ada aturan bahwasanya anak yang tidak memakai atribut sekolah pada saat upacara bendera itu aturan kita berdiri di depan lapangan. Nah, karena kita akan menggunakan restitusi, nah si anak ini kita berikan prosesnya. Contohnya,
kenapa kamu nak tidak memakai topi? Padahal kan ini hari Senin. Seharusnya kamu tahu bahwa ini hari kita melaksanakan upacara bendera. Atribut sekolah harus lengkap. Nah, tentu si anak menjadi bingung karena kita tegur akibat tidak menggunakan topi. Nah, terus kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya. Apa menurut kamu nak yang kamu tidak lengkapi dari atribut kamu ini? Nah, di sini anak mulai terarah. Pastinya dia akan menjawab, saya Pak lupa memakai topi. Nah, terus kita bertanya lagi. Jadi nak, kamu sudah tahu kan aturan sekolah kita pada hari Senin harus memakai topi? Ya Pak, saya tahu. Ya Bu, saya tahu. Nah, terus bagaimana dengan sekarang kamu tidak pakai topi? Ya Bu, saya minta maaf, saya tidak pakai topi. Nah, ya jadi ini kamu kan sudah berbuat kesalahan. Nah, di sini kita harus melakukan validasi untuk anak, bahwasanya jangan kita sudutkan. Kita sampaikan banyak teman-teman kamu yang dulu juga membuat kesalahan. Tujuannya apa? Supaya mereka anak yang salah tadi ini tidak tersudutkan, tidak terpojok. Nah, tapi menurut kamu telah melanggar aturan apa atau nilai kebajikan apa? Saya tidak mematuhi aturan sekolah Bu, saya tidak mematuhi aturan sekolah Pak. Nah, sekarang untuk kedepannya itu bagaimana supaya kamu tidak terjadi seperti ini lagi sampai lupa bawa topi. Nah, disinilah kita memberikan kesempatan si anak untuk menyampaikan idenya, pendapatnya, bukan dengan kita. Walaupun kita tahu kamu nanti harus ini. Nah, ini tidak boleh. Biarkan timbul dari diri anak sendiri. Tentu dia akan menjawab. Saya kalau hari Senin sebelum malamnya, besok hari Senin saya akan menyiapkan topi dan saya akan masukkan ke dalam tas Bu, Pak, begitu. Nah, itu mungkin bagi yang cepat untuk berpikir. Bagaimana dengan yang lambat berpikir? Nah, itu kita arahkan. Bisa tidak kalau malam Senin kamu masukkan topi kamu ke dalam tas sebelum besok paginya kamu berangkat sekolah? Kita pertanyakan seperti itu. Nah, bisa Bu, bisa Pak. Nah, coba tadi bagaimana menurut kamu yang Ibu sampaikan tadi? Tadi Ibu bilang bahwasanya saya malam Senin harus memasukkan topi ke dalam tas supaya besok pagi saya tidak lupa membawa topi ke sekolah. Nah, inilah yang dinamakan dengan restitusi. Tujuannya untuk memunculkan satu motivasi di dalam diri anak tersebut. Nah, bagaimana dengan hukuman aturan tadi sekolah bahwasanya yang tidak pakai topi kita berdiri di lapangan. Nah, lama-lama aturan awal bagi si anak yang lupa topi itu jangan lagi kita berdirikan dia di depan lapangan. Karena kalau kita tetap lakukan itu berarti kita memberikan hukuman. Nah, tapi kan sudah terjadi restitusi. Nah, kita berikan kesempatan kepada si anak ini boleh bergabung dengan siswa lain atau kita kumpulkan ya, tapi tidak di depan lapangan. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak malu. Nah, itu. Nah, inilah macam-macam restitusi yang sudah saya rangkum dalam penyampaian tadi. Nah, selanjutnya ini ada namanya identitas gagal, ibu-ibu. Jadi identitas gagal itu datangnya dari hukuman. Kenapa? Karena berlaku hanya pada sebuah institusi, berlaku pada sebuah kejadian. Nah, hukuman itu mereka terima. Tapi misalnya kamu nanti hari Senin jangan lupa ya bahwa ini kamu sekarang berdiri ya. Itu pada saat itu. Tapi berikutnya
si anak ini karena itu sifatnya hukuman, tidak dari kesadaran diri dia, nah ini tidak dapat berlanjut pada kehidupan nyata. Ini kekhawatiran kita ke depan. Karena hukuman, karena teguran baru dia mau berbuat. Nah, tapi kalau kita lakukan restitusi, itu akan muncul kesadaran dari dirinya. Nah, terus murid atau anak ya itu akan membenci peraturan kalau kita memberikan dengan hukuman. Terus ada lagi identitas sukses. Nah, identitas sukses ini ada dua. Ada disiplin karena konsekuensi dan ada disiplin karena restitusi. Nah, jadi sebagai pendidik kita bisa bermain di dua disiplin ini, baik yang bersifat konsekuensi dan yang bersifat restitusi. Nah, di antara dua ini mana yang terbaik? Yang terbaik adalah restitusi. Memang prosesnya lama, tapi hasilnya akan maksimal. Kenapa restitusi? Karena dia fokus pada pemecahan masalah dan dalam jangka waktu panjang. Kalau anak itu berbuat lagi, kita lakukan lagi seperti itu, pengulangan lagi. Nah, terus murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi suatu hari mungkin sehari dia belum ada rasa malu karena biar aja bohongin gurunya, aku iya aja, kan ada juga seperti itu. Tapi kita tetap melakukan restitusi. Dari kedua atau di kejadian kedua, ketiga itu juga namanya manusia, Bapak Ibu, ya itu lama-lama dia akan merasa malu. Nah, itulah yang namanya menghormati dirinya. Ya aku malu lah, si aku aja yang ini. Tapi karena tidak diberi hukuman, dia tidak menjadi anak yang memberontak, anak yang merasa tidak disayangi. Nah, tapi kalau kita melakukan restitusi, mereka akan menghormati dirinya dan juga akan menghormati kita. Nah, selanjutnya ada yang namanya budaya yang negatif. Nah, itu sudah saya sampaikan tadi sebentar, dari hukuman. Nah, ini akan menjadi negatif karena mendorong menyalahkan diri. Jadi si murid ini akan merasa terus bersalah karena hukuman yang terus dia terima, dan menjadi diri dia itu menjadi konsep diri yang buruk. Nah, terus kalau dinetral di konsekuensi, nah ini masih bisa. Tapi kalau lebih baik kita masuk ke restitusi, itu akan menjadi positif. Nah, mendorong disiplin positif dan konsep diri anak itu menjadi kuat. Nah, baik, selanjutnya, nah, jadi ibu-ibu, penghargaan ini juga bisa menjadi hukuman bagi murid. Loh, kok bisa? Kita kan kasih penghargaan ini untuk murid, kok bisa jadi hukuman? Bisa, karena misalnya si A dia ini pintar di kelas, kita memberikan hadiah, baik buku, pensil, pulpen atau apapun. Nah, ini akan menjadi penghukum bagi dia, hadiah-hadiah ini. Kok bisa begitu? Ya, karena lambat laun pengaruhnya itu, baik jangka pendek atau jangka panjang, dia berbuat sesuatu itu karena mengharapkan hadiah, dia mengharapkan imbalan. Rasa dia itu menjadi orang yang ikhlas itu akan menurun, karena sejak ini kita sudah memberikan hadiah. Nah, begitu. Dan juga bagaimana penghargaan itu supaya tidak menjadi penghukum. Penghargaan itu bisa berupa verbal atau kata-kata atau pujian atau apresiasi. Nah, ini lebih baik dibandingkan kita memberikan hadiah atau benda. Nah, itu, dan jangkanya dia lebih panjang. Jadi dia berbuat sesuatu itu tidak mengharapkan hadiah. Ya. Selanjutnya ada yang ketiga, keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai kebajikan itu kita bawalah ke kelas menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat saya tempel di dinding, ada di kelas 6A, 6B, 5A, 5B sudah saya tempel. Itu hadirnya dari mana kesepakatan kelas? Dari hasil musyawarah dengan murid. Bukan saya buat sendiri.
tidak boleh ribut di kelas. Bukan. Itu hasil interview dengan anak-anak. Saya tanya ke mereka, di kelas apa yang perlu kita sepakati supaya kelas menjadi nyaman. Nah, itulah hasilnya, bisa Bapak Ibu lihat. Oke, selanjutnya. Nah, perlu kita sadari Ibu-ibu bahwasanya manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia. Jadi murid juga memiliki kebutuhan ini, memiliki kebutuhan yang 5 ini. Dia mungkin bandel di kelas, berarti salah satunya ini tidak terpenuhi kebutuhannya. Mungkin bisa dari kasih sayang dengan orang tua, bisa kasih sayang dengan keluarga, juga bisa kasih sayang dari kita. Nah, jadi apapun yang terjadi di diri manusia keluar dari nilai-nilai kebajikan, karena di antara 5 ini ada yang tidak terpenuhi di dalam dirinya. Contoh, mungkin kalau saya lapar, saya tentu bicara ini juga tidak nyaman karena kebutuhan saya di poin 1 bertahan hidup, nah itu tidak terpenuhi seperti itu. Ya. Terus ada lagi dunia berkualitas saya. Nah, ini kita bisa mempertanyakan sesekali kepada anak-anak, siapa orang yang paling penting dalam hidup kamu. Dia akan bercerita, saya orang yang penting dalam hidup saya, ayah, ibu, atau kakek, atau nenek, atau tante, atau oma. Itu dia akan bercerita. Kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan ini. Tujuannya apa? Supaya terjadi hubungan emosional antara kita selaku pendidik dengan murid kita. Nah, terus sampai apa yang paling bermakna dalam hidupmu. Nah, ini tidak perlu rutin kita lakukan. Ini kalau lebih efektif bisa di awal tahun ajaran baru. Nah, ini tujuannya apa? Ada kedekatan kita dengan anak, atau dengan anak kita sendiri di rumah. Nah, kita bisa lakukan ini. Itu karena kita sebagai guru, satu sisi kita sebagai guru mengajar anak orang, di rumah kita juga mengajar anak sendiri. Jadi kita mempunyai 2 dimensi. Nah, terus yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Nah, di sini ada sikap kita sebagai guru, mungkin sebagai penghukum, terus pembuat merasa bersalah, terus memposisikan teman. Kalau penghukum seperti apa? Nah, penghukum itu kita selalu memberikan hukuman kalau murid itu membuat kesalahan. Terus kalau membuat merasa bersalah seperti apa? Nah, misalnya kita ngomongnya pelan lemah lembut, tapi nyelekit gitu. Tapi nusuk di hati murid itu. Nah, ini kita membuat rasa bersalah. Terus kita memposisikan teman. Nah, kita anggap muridnya itu sebagai teman. Nah, itu ada juga posisi guru yang seperti itu, menganggap muridnya sebagai teman. Andi, ini tolong Bapak. Ini. Nah, kita anggap dia itu teman. Nah, ini masih di posisi kontrolnya ya, baru 3, menghukum, membuat merasa bersalah, teman. Selanjutnya ada pemantau. Nah, ada juga guru yang sifatnya mantau. Itu ya, si Rudi itu ya, itu tadi manjat meja, ini udah nyepak kursi. Nah, kita pantau gitu kan. Nah, itu namanya tipe guru yang memantau. Terus ada yang terakhir namanya manajer. Nah, di antara 5 ini yang terbaik adalah manajer. Nah, yang pertama, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Misalkan si A dengan si B tarik-tarikan baju. Copotlah kancing baju si A 3 buah. Nah, bagaimana dengan si B? Kita selaku guru manajer, ini kita ajak. Nah, itu bajunya, kancing bajunya si A itu kan sudah lepas 3. Itu bagaimana kalau dia nanti pulang tidak bajunya tidak ada kancing lagi?
nanti mamanya marah. Nah, tentu si B kan bingung ini, gimana kan begitu kan? Nah, dalam posisi manajer ini kita harus mengajari si B tadi itu menjahit kancing baju si A. Nah, mengajari bukan menjahitkan, mengajari. Terus si B melakukan untuk menjahit kancing bajunya si A tadi. Nah, inilah posisi kita manajer. Lah kesuwen, kelamaan, harus ngajarin inilah memang tuntutnya seperti itu. Supaya kita menjadi guru yang bersifat manajer. Nah, terus ada namanya segitiga restitusi. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan, bagaimana kita menyelesaikan masalah untuk si anak. Nah, di sini kita melakukan yang pertama, sisi pertama itu segitiga kan ada 3 sisi. Nah, sisi pertama itu menstabilkan identitas dulu. Jadi kalau anak itu berbuat salah, kita tenangkan dulu dia. Oh tidak apa-apa nak, kawan kamu juga dulu ada yang berbuat seperti kamu. Nah, itu kita stabilkan jiwa dia dulu. Nah, terus yang kedua, sisi kedua, nah ini validasi tindakan yang salah. Jadi kesalahan itu jangan kita maksudnya kita udah nggak apa-apa terus kita anggap itu biasa. Tapi tidak, begitu masuk ke sisi kedua atau penguatan kedua, itu memang kita salahkan si anak ini. Itu nak kamu tidak bawa topi, salah. Jadi anak ini tahu bahwasanya tindakannya itu salah. Terus jangan berhenti di sini. Kalau berhenti di sisi kedua aja, anak akan merasa bersalah. Kita lanjut di sisi ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Jadi nak, kamu kan sudah berbuat salah nih. Apa tindakan kamu untuk ke depan supaya kamu tidak melakukan kesalahan lagi? Nah, inilah diperlukannya muncul satu ide dari si anak tersebut, kemauan sendiri. Nah, inilah yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Nah, inilah yang menjadi budaya positif pada sekolah penggerak untuk melakukan segitiga restitusi ini. Nah, ini yang sudah saya lakukan skenario, ya saya buat seolah-olah ini bukan kejadian nyata, ini hanya skenario. Cuma suaranya kecil ya. Bisa dengar tuh ya. Ya baik. Nah ini skenario pertama. Jadi saya melakukan segitiga restitusi. Nah, semuanya itu kita pertanyakan untuk menggali ide-idenya atau pendapatnya untuk menjadi modal dia, menjadi anak yang berubah sesuai dengan yang terakhir dia katakan, ingin menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah ini muncul dari ide dia sendiri. Terus ada lagi
skenario yang kedua. Ini tidak kejadian nyata ya Ibu, ini skenario saya. Ya baik Ibu, nah, itu tadi skenario saya yang kedua. Nah, sekarang sudah saatnya kita melakukan sesi tanya jawab dari materi yang sudah saya sampaikan mengenai budaya positif. Ya, silakan saya kembalikan ke Ibu moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad SPD yang telah memaparkan materi tadi. Kepada Ibu Dewan Guru, saya kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaiful Cantik. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya bertanya pada sesi ini. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak adalah bagaimana, apakah kami sebagai seorang pengajar atau guru yang memberikan penghargaan secara verbal kepada siswa-siswa kami itu sudah benar adanya? Terima kasih Bapak. Ya, baik, itu langsung saja saya jawab. Jadi kalau Ibu memberikan penghargaan kepada murid Ibu melalui apresiasi atau ucapan-ucapan atau secara verbal, ini sudah tepat kan? Sudah tepat. Karena di sini kita tidak memberikan berupa benda atau barang, tapi memberikan suatu apresiasi. Nah, mungkin Ibu memberikan apresiasi, misalnya anak ini di depan kelas waktu menjawab soal benar. Ibu memberikan jempol saja kepada anak, itu sampai kapanpun dia ingat Ibu. Tapi kalau Ibu kasih sesuatu benda, habislah itu. Nah ini, jadi itu sangat benar Ibu ya. Penghargaan yang Ibu berikan secara apresiasi berupa pujian, simbol jempol, ataupun Ibu berikan semangat, motivasi, itu sangat benar Ibu. Itu sangat sesuai untuk membangkitkan motivasi anak. Terima kasih kepada Ibu Lisa. Siapa lagi yang mau bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sastra Aini. Saya ingin bertanya,
bagaimana segitiga restitusi dapat menjadikan murid melakukan disiplin dari dalam diri sendiri? Ya. Jadi jika murid berbuat kesalahan itu menurut dari budaya positif ini, ya itu bukan dari saya itu ya, dari budaya positif itu jangan langsung kita berikan hukuman. Ya, misalnya dia lupa mengerjakan PR, itu ya contoh ya, lupa mengerjakan PR, udah langsung di depan kelas anak dan mengerjakan PR. Nah ini keliru ibu, itu kita berarti memberikan hukuman. Nah jadi ini seandainya kita balik ibu, dia jadi guru, kita jadi muridnya. Nah kita kan juga malu kalau kita diperlakukan oleh guru kita seperti itu. Nah sekarang kalau mereka berbuat seperti itu, tidak membuat PR, nah itu kita tanyakan dulu apa yang melatar belakangi dia ini sampai tidak membuat PR. Ini maaf Bu, kadang-kadang dia tidak membuat PR, mungkin dia jaga mamanya sakit tadi malam. Kita tidak menanyakan alasan dia itu tidak membuat PR. Nah, jadi caranya bagaimana kalau kita melakukan dengan segitiga restitusi? Kita tanyakan, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Tentu kan dia jawab, maaf Pak, saya tidak sempat buat PR karena malam saya jaga mama saya sakit. Nah, itu ini kita cerita yang ringan dulu. Nah, udah kamu tahu kan kalau membuat PR itu salah? Tahu Pak? Nah, salahnya seperti apa? Nah, ini kita tadi kita stabilkan jiwanya dulu. Terus yang sisi kedua kita kasih tahu bahwa itu salah, bukan kita benarkan. Yang dia tidak buat PR itu salah. Nah, ini sisi yang kedua. Terus sisi yang ketiga, nah sekarang supaya kamu ke depan bisa buat PR, bagaimana caranya? Kan begitu, ya Pak. Besok kalau kalau mama saya sakit lagi, saya tidak mau lagi jaga mama malam. Biar bapak saya atau abang saya jaganya sore aja supaya malam saya bisa buat PR. Nah seperti itu. Jadi kita hanya menanyakan, dia yang memberikan solusi. Nah seperti itu. Kesalahan tetap salah, tidak boleh kita benarkan. Nah segitiga restitusi ini harus selesai. Sisi 1, sisi 2, sisi 3 harus selesai. Nah begitu Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih kepada Ibu Santa. Siapa lagi yang ingin bertanya? Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnaya. Saya akan bertanya dari paparan Bapak tadi. Berdasarkan pengalaman yang kami lakukan, jika anak tidak memakai atribut sekolah, jika kita berikan hukuman berdiri di depan, karena menurut kami itu lebih efektif. Bagaimana dengan hal ini? Ya Bu. Jadi Bu, ada orang-orang bilang ya yang dulu sekolah udah lebih dulu dari kita itu mengatakan bahwasanya dulu kalau sama guru yang dulu kita dimarah, kita nggak ada istilahnya dendam. Kalau kita ngadu di rumah malah ditambahin lagi sama mama sama bapak kita, arti tambahin nanti dimarah lagi. Nah begitu. Nah tapi sekarang kalaulah kita berbuat kesalahan, kenapa kok anak menjadi melawan atau apa? Nah, jadi konteksnya begini, seperti yang Ibu tanyakan tadi, bagaimana dengan anak yang tidak lengkap atributnya pada saat sekolah? Padahal kami merasa efektif itu. Dia nggak pakai topi, langsung aja berdiri di lapangan atau di depan kelas, atau berdiri di kelas kaki satu. Nah, begitu, itu lebih efektif. Besok kapok dia. Gak mau lagi dia. Benar Ibu, saya gak menyalahkan, benar. Karena juga saya merasakan sekolah zaman dulu seperti itu, benar. Cuma sekarang juga kita tahu juga, kalau anak dimarah kita ngomong sama orang tuanya, bukannya dimarah, malah dibelain. Nah seperti itu. Jadi ini kan menjadi suatu hal yang juga repot bagi guru. Nah jadi kalau kita ada anak lupa dengan atribut lengkapnya, nah itu
kita lakukan kembali Ibu dengan segitiga restitusi. Nah, kita pertanyakan, misalkan atributnya yang lupa, misalnya dasi, ataupun dia lupa pakai kaos kaki, ya, atau tidak pakai kaos kaki, bukan lupa. Nah, ini Ibu kita pertanyakan dengan segitiga restitusi lagi Ibu. Kenapa kamu tidak memakai kaos kaki? Nah, gitu. Dan kita tanya juga tidak di depan kelas Bu, kita panggil masuk ke di ruangan guru yang 4 mata. Tujuannya apa? Supaya anak ini tidak malu. Nah itu, jadi tidak kawan-kawan lain tidak tahu. Pernah kejadian, saya cuma nanya aja, gitu kan. Cuman karena anak lain merasa aneh, dikerubungi Bu. Mau ada apa? Jadi sana akan menjadi malu. Nah, jadi kasus Ibu tetap dilakukan dengan segitiga restitusi. Menanyakan kenapa dia tidak memakai kaos kaki atau tidak pakai dasi, terus kita salahkan dia. Ini salah. Ini salah. Bahwasanya kamu tidak mematuhi tata tertib sekolah. Nah, terus kita tanyakan ke dia, apa solusimu nak supaya kedepannya kamu tidak lupa lagi memakai kaos kaki? Tentu dia akan memberi respon. Kalau dia tidak berespon, mungkin lambat, anaknya mungkin lama untuk berpikir, kita bantu. Besok mungkin bisa mengulangi lagi Bu. Ibu jangan terus merasa besok sudah berhasil ini. Kata Pak Ahmad pakai restitusi cokcer besok sudah anaknya nggak gitu lagi. Belum juga Ibu. Kita lihat dulu progresnya. Mungkin dia mengulangi lagi, ketiga mengulangi lagi. Cuman tadi sudah saya sampaikan, di diri manusia itu ada rasa malu. Dia akan menghargai dirinya sendiri. Nah itu, insya Allah Bu, restitusi itu bisa untuk memberikan kepada anak untuk berubah. Nah demikian Ibu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Isnena. Selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Eka Deviani ingin bertanya Pak, mengapa anak yang diberi penghargaan berupa barang itu tidak baik untuk budaya posisi? Baik Ibu. Jadi kita memberikan sesuatu itu kalau sifatnya benda, mungkin kalau segala sesuatu itu dia harus melakukan itu harus kita berikan imbalan. Ini mereka akan menjadi anak yang materialistis. Nah ini di misalkan di sekolah, di kelas, misalkan kita suruh buat anak besok kamu buat keterampilan ini ya. Nah, itu. Jadi kalau dia sudah terbiasa mendapatkan imbalan, nanti dapat hadiah atau apa, nah dia melakukan ini, itu nanti ujung-ujungnya berharap seperti itu. Tidak ada lagi rasa tanggung jawabnya, rasa dia itu saya ini melakukan ini untuk diri saya, itu tidak ada lagi karena dia sudah berharap dengan hadiah. Selama memang itu kita sudah paham ini memang dia butuhkan, dia butuhkan, nah itu. Tapi bukan dari sesuatu yang dia lakukan. Kamu kalau tidak bisa ini, saya kasih hadiah ini. Nah, itu konteksnya tidak boleh seperti itu. Konteksnya tetap pujian, tapi kalau kita melihat dia itu butuh, berikan pada waktu yang lain. Tidak pada konteks dia itu melakukan sesuatu di kelas. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan lain lagi? Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya terhadap paparan saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih atas sesi tanya jawab tadi. Karena waktu pun sudah sore, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rahmat Permana SPD yang telah memaparkan diseminasi tentang aksi nyata modul 1.4. Semoga apa-apa yang dipaparkan tadi bermanfaat untuk kita sebagai guru dan untuk orang lain dan juga untuk anak didik kita.
Saya sebagai moderator mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Gosen 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi sebuah tawaran yang tidak memaksa. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
Praktik penerapan segitiga restitusi. Kasus pertama, tidak mengerjakan PR. Angel adalah siswa kelas 6B SD Negeri Alusentang. Saat Pak Rahmat memeriksa PR murid kelas 6B, Pak Rahmat tidak menemukan buku PR milik Angel. Setelah selesai memeriksa PR, Pak Rahmat memanggil Angel untuk dimintai keterangan mengenai buku PR-nya tidak ada, karena Angel belum memiliki nilai dari tugas PR tersebut. Angel, kenapa, nak? Maaf Pak, saya tidak mengerjakan PR. Oh, tidak apa-apa. Angel bukan satu-satunya orang yang tidak mengerjakan PR. Kemarin itu kan ada juga teman kamu yang tidak mengerjakan PR. Angel melakukan kesalahan ini pasti ada alasannya, kan? Ya Pak, saya kemarin ikut tugas untuk SPD Al-Quran. Jadinya saya kelelahan Pak, sehingga tidak sempat mengerjakan PR. Jadi Angel kelelahan, terus langsung tidur, ya? Tapi tadi pagi bangunnya tidak terlambat, kan? Nah, Angel juga sudah melakukan hal yang terbaik, karena Angel tidak terlambat datang ke sekolah. Tapi kesalahan Angel itu karena Angel tidak membuat PR. Angel, apakah itu sudah melanggar keyakinan kelas atau tidak? Iya Pak, saya melanggar. Keyakinan seperti apa yang dilanggar? Saya tidak bertanggung jawab untuk mengerjakan PR. Menurut Angel, tanggung jawab itu penting atau tidak? Kira-kira tindakan apa yang akan Angel lakukan ke depan untuk memperbaiki kesalahan Angel? Untuk kedepannya, saya akan mengerjakan PR terlebih dahulu sebelum mengikuti lomba Pak. Bagus, Angel. Jadi, jika Angel memperbaiki diri, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab Pak. Jika Angel sudah tahu apa yang harus Angel lakukan, baiklah, sekarang Angel kembali ke kelas. Baik Pak, terima kasih. Kasus kedua, mengantuk saat pembelajaran di kelas. Bayu adalah siswa kelas 6A SD Negeri Alusentang. Saat Pak Rahmat sedang mengajar, Bayu kurang semangat dan mengantuk di kelas. Bayu tidak fokus mengikuti pembelajaran pada hari itu. Setelah selesai mengajar, Pak Rahmat memanggil Bayu untuk dimintai keterangan mengenai hal tersebut. Bayu, tadi Bapak perhatikan di kelas, kenapa Bayu tidak semangat belajarnya? Oh, tidak apa-apa. Bayu bukan satu-satunya anak yang mengantuk di kelas. Kemarin kan ada teman kamu juga yang mengantuk di kelas. Bayu melakukan kesalahan ini tentu ada alasannya, kan? Iya Pak, tadi malam saya menonton pertandingan bola di TV sehingga saya tidur larut malam. Jadi saya bangun kesiangan. Oh, begitu. Jadi Bayu tidak bisa bangun lebih awal, ya? Iya. Tapi tadi waktu berangkat ke sekolah, Bayu tidak berhenti di jalan, kan? Karena mengantuk. Nah, Bayu masih melakukan hal yang terbaik karena Bayu masih mau pergi ke sekolah. Tapi kesalahan Bayu itu mengantuk di kelas saat pembelajaran berlangsung. Menurut Bayu, apakah itu sudah melanggar keyakinan kelas? Iya Pak, saya melanggar. Nah, menurut Bayu, keyakinan apa yang Bayu langgar? Saya tidak kontrol diri sehingga tidur larut malam dan tidak ada rasa hormat terhadap bapak dan teman-teman saat pembelajaran berlangsung. Nah, kontrol diri dan rasa hormat itu penting atau tidak? Penting. Kira-kira tindakan apa yang akan Bayu lakukan untuk memperbaikinya ke depan? Untuk kedepannya saya tidak akan menonton bola sampai larut malam dan akan tidur lebih awal Pak. Jika Bayu sudah tahu apa yang harus Bayu lakukan ke depannya, nah sekarang Bayu boleh kembali ke kelas. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Wijaya. Saya murid SDN Alusentang. Saya merasa senang karena saya tidak dihukum karena tidak mengerjakan PR.
Saya hanya diberi motivasi dan diajak untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Pratama. Saya murid SDN Alu Sentang. Saya merasa senang karena ketika saat pembelajaran saya mengantuk di kelas, sehingga saya tidak fokus belajar di kelas. Saya tidak dihukum dan tidak juga dimarahi Pak Rahmat. Saya tadi diajari untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih disiplin, mengontrol dirinya, menghormati guru dan teman, mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serimpi SPD, rekan guru Pak Rahmat Permana SPD di SD Negeri Alu Sentang. Menurut saya, dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Rahmat mengenai budaya positif sangat bagus diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif untuk murid. Selama ini murid di SD Negeri Alu Sentang disiplinnya masih bersifat ekstrinsik, bukan intrinsik. Guru juga tahu untuk berada pada posisi kontrol sebagai manajer terhadap murid untuk mewujudkan disiplin intrinsik, yaitu disiplin muncul dari kesadaran diri sendiri. Diseminasi yang dipaparkan Bapak Rahmat Permana merupakan aksi nyata dalam program Guru Penggerak. Mudah-mudahan diseminasi tersebut dapat diterapkan di lingkungan SD Negeri Alu Sentang dan menjadi contoh bagi Bapak atau Ibu Guru SD Negeri Alu Sentang yang nantinya membawa murid-murid menjadi disiplin, meningkatkan kenyamanan dan motivasi murid dalam belajar. Selanjutnya, capaian pembelajaran lebih meningkat untuk prestasi murid. Selamat kepada Pak Rahmat telah melaksanakan diseminasi dengan baik, lancar dan tanpa halangan suatu apapun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, saya benar-benar mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat pada modul 1.4 tentang budaya positif yang mengandung 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi, 5 posisi kontrol. 6. Restitusi, segitiga restitusi. Telah saya diseminasikan di sekolah demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Semoga Bapak dan Ibu guru dapat menerapkan budaya positif untuk masa depan murid, agar menciptakan generasi sukses mandiri dan sukses bermasyarakat. Pada akhirnya, murid dapat meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Begitu sulit lupakan murid, karena muridku baik. Begitu susah cari gantinya, makanya harus dituntun. Buah mentimun, buah sirsa, guru menuntun, guru penggerak. Salam hangat, Rahmat Permana SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.